Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji analisis regresi linear berganda, uji heterostasistitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, dan uji determinasi untuk menyelesaikan ujian tengah semester atas nama Fajar Surya Andito. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Reviews. Yang kedua, kita menyiapkan data-data terkait dengan apa yang akan kita lakukan terhadap uji yang akan kita lakukan. Itu data yang kita siapkan adalah data berupa tahun, kemudian saya akan mengukur tingkat kemiskinan, pendapatan, dan pengeluaran terhadap tingkat kemiskinan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, create a new file, kemudian start tahunnya. Saya menggunakan tahun 2005 sampai dengan tahun 2024. 2005, kemudian 2024. Kita klik OK. Akan muncul work file seperti ini. Kemudian kita masuk pada pilihan quick, kemudian empty group. Pada bagian ini kita masukkan data sampel yang sudah kita siapkan. Kita copy saja, kita masukkan di sini. Kemudian kita rubah pada kolom yang bagian atas dengan menyesuaikan koefisiennya, yaitu yang pertama tentunya tingkat kemiskinan itu adalah Y yang akan kita cari, kemudian X1, kemudian X2. Setelah itu kita minimize terlebih dahulu. Untuk melakukan regresi linear, kita melakukan grouping, kemudian kita klik kanan, open as equation, kemudian rumusnya kita rubah Y, C, X1, dan X2, dan kita OK. Nah, dari hasil ini kita kopikan pada ada Microsoft Word yang sudah saya siapkan. Nah, tujuan dari regresi linear berganda ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan dan pengeluaran terhadap tingkat kemiskinan. Dari data yang sudah kita lihat di sini, bahwasannya dari koefisiennya saja yang ada di sini, koefisien untuk kita lihat di sini saja, dari koefisien yang bisa kita lihat sendiri bahwa tingkat pendapatan dan tingkat kemiskinan memang berpengaruh terhadap kemiskinan. Pendapatan dan pengeluaran berpengaruh terhadap kemiskinan. Semakin rendah, semakin tinggi pendapatan itu juga akan berpengaruh pada kemiskinan. Semakin tinggi pengeluaran juga akan mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua, kita akan melakukan uji determinasi. Uji determinasi ini dan bisa kita lihat dari R2 atau R2 menunjukkan seberapa besar variabel-variabel dependen tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen pendapatan dan pengeluaran. Dari hasil review ini yang tadi sudah kita lakukan dengan regresi linear berganda, kita kopikan saja. Oke, masukkan di sini. Asumsi atau kriteria yang digunakan adalah nilai R kuadrat kita. Itu adalah sebagai berikut. Semakin mendekati nilai 1, itu adalah semakin kuat variabel X yang menjelaskan dengan Y. Begitu juga sebaliknya, jika mendekati nilai 0 berarti sangat lemah atau variabel X hampir tidak menjelaskan variabel Y. Artinya, tingkat pendapatan dari R2 ini adalah 0,98. Artinya bahwa
nilai X1 maupun X2, yaitu tingkat pendapatan dan pengeluaran, itu sangat mempengaruhi daripada kemiskinan itu sendiri, karena hampir mendekati nilai 1 dengan asumsi atau kriteria yang digunakan, atau sangat kuat. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengukur seberapa signifikansi antara pendapatan dan pengeluaran terhadap kemiskinan melalui nilai probability yang tadi sudah kita cari menggunakan EBIUS dengan regresi linear berganda. Dengan asumsi atau kriteria yang digunakan adalah jika probability-nya itu kurang dari 0,05, maka ada pengaruh signifikan. Jika probability-nya kurang dari 0,05, maka tidak signifikan. Hasil dari EBIUS kita dulu. Bahwa kita lihat bahwa probability-nya kita lihat pada probability X1 di mana itu adalah 0,0675, yang dimana itu adalah lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pendapatan itu justru tidak signifikan terhadap kemiskinan, tapi pengeluaran itu justru ternyata memiliki signifikansi yang tinggi terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pendapatan belum tentu kemiskinannya menurun. Tapi semakin banyak pengeluarannya, justru kemiskinannya akan semakin turun. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterodeisitas. Pertama, kita melihat pada file yang work file yang tadi, kemudian kita masuk pada menu view, kemudian residual diagnostik, kemudian heterodidacticitas. Kita menggunakan metode yang Gletser. Kemudian kita oke. Di sini keluar nilainya ya, ada F static, OP square, scales expand SS, probability F, prob G square 2 dan prob G square 2. Kita terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ini. Nah, dari hasil uji heterodeisitas kita melihat pada probability G square. Probability G square adalah 0,3159, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Itu tidak terdapat heterodidacticitas pada kemiskinan yang dipengaruhi, apakah kemiskinan itu dipengaruhi oleh pendapatan ataupun pengeluaran. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji autokorelasi dengan melihat nilai probability Chi-square dari hasil uji tersebut. Pada menu view kita akan masuk ke menu view, kemudian kita ke residual diagnostik, kemudian serial correlation LMTest. Laps to include-nya kita bisa milih 1 atau 2. Pada kesempatan kali ini saya akan milih 2, kemudian kita oke. Nah, keluar nilai probability square di atas. Kita kopikan. Masuk di sini. Nah, dari nilai tersebut bahwa nilai Chi-square-nya adalah 0,0188 atau kurang dari 0,05, artinya ada autokorelasi antara pendapatan dan pengeluaran. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.